Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini merupakan materi praktikum lanjutan, yaitu praktikum basis data, lanjutan dari materi yang kedua, yaitu bab ketiga, di mana bab ketiga ini kita menuju ke data manipulation language atau DML. Di mana data manipulation language ini terdiri dari 6 kondisi atau 6 perintah. Ada insert, ada update, ada delete, ada select, dan ada kondisi, juga ada view. Oke. Jadi insert ini adalah digunakan untuk mengisi pada tabel-tabel yang telah digunakan atau yang telah dibuat di database yang kemarin. Jadi kita menuju yang kemarin. Nah, kita melihat deskripsinya atau susunan tabel pada tabel pribadi. Jadi dengan perintah describe pribadi, yaitu muncul seperti ini. Baik, saya terus ini ya. Seperti ini. Nah, ada nib dengan tipe datanya atas small integer, isinya adalah 6. Kemudian ada nama, di mana nama itu adalah tipe datanya karakter, isinya 25 dan sebagainya. Di mana nib adalah kondisinya yaitu sifatnya bersifat primary key. Jadi menjadi kunci. Jadi kunci dari tabel pribadi ini yang nanti bisa dibuat di origin key di manapun, di tabel manapun. Oke, kita menggunakan perintah insert dulu untuk mengisikan data di dalam tabel ini. Misalnya ada tabel nib, nama, ada kolom nib, nama, alamat, kota, kelamin, tanggal lahir. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Insert into, ini adalah tabelnya. Kemudian buka kurung, nib, nama, alamat, kota, kelamin, tanggal lahir, terus kemudian diisikan value-nya seperti ini. Nah, setelah itu langsung dieksekusi atau dibuat tanda titik koma. Atau bisa langsung dengan cara seperti ini, insert into nama tabel, value langsung. Jadi seperti ini. Oke, coba kita masukkan datanya. Oh ya, coba kalian nanti memasukkan data sejumlah 10 data ya ke kolom ke tabel ini. Tabel pribadi. Oke, kita menuju ke perintah insert. Jadi insert into pribadi. Kemudian langsung enter saja. Nah, nanti ada value-nya. Value-nya apa? Buka kurung. Misalnya nib-nya samakan aja dengan contoh. Jadi 1 2 3 4 gitu ya. 1 2 3 4 1. Nanti ada 1 2 3 4 2 dan seterusnya. Kemudian koma, kolom yang selanjutnya adalah kolom nama, yaitu diberikan jika karakter, ya jangan lupa kalau karakter itu harus ada koma atasnya, tanda koma atas. Saya contohkan adalah nama saya sendiri, Ismail AZ, ditutup dengan tanda koma atas juga, kemudian diisikan dengan koma lagi, koma bawah, itu untuk membatasi kolom satu dengan kolom yang lain. Nah, alamat jangan lupa kalau karakter juga dikasih koma atas. Jalan Pilang Sari 42 Ponorogo. Koma atas lagi, koma bawah, kemudian kota ya, alamat kota Ponorogo. Kemudian koma bawah, kemudian koma atas lagi, jenis kelamin adalah laki-laki, L besar. Kemudian diisikan data lagi yaitu adalah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini susunan tanggalnya adalah seperti ini, tahun dulu, bulan, kemudian tanggal atau hari. Oke, kita masukkan 988 garis miring 07 garis miring adalah 28. Nah, ini tanggal lahir saya. Kemudian setelah itu ditutup kurung, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Di enter. Nah, kalau sudah ada tandanya gini, query OK, one row affected, one warning, tidak ada. Jadi sudah masuk ke dalam tabel pribadi. Nanti akan kita lihat tabel pribadi isinya benar atau salah.
Oke, kita langsung memasukkan lagi, insert lagi ya, insert into pribadi. Kita buat 2 orang. Values, ruang buka, misalnya Andi. Nah, jangan lupa, maaf, ini adalah yang pertama adalah NIP-nya dulu, 1.42, koma, kalau nama dikasihkan kurung atas, seperti itu. Jalan Raya Madiun KM 3, misalnya seperti itu, koma. Kemudian kotanya Madiun, maaf, oh iya betul, yes. Kemudian jenis kelaminnya ya, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian date-nya atau tanggalnya yaitu mungkin nah seperti ini. Oke, jangan lupa tutup kurung dan beri tanda titik 2. Nah, udah masuk. Oke, ini adalah perintah dari insert. Kemudian perintah yang kedua adalah update, di mana perintah update ini adalah mengupdate isi dari kolom-kolom itu dengan nilai yang baru. Misalnya seperti ini. Ini adalah sintaknya update, nama tabel, set, fieldnya ini dengan nilainya 1, kemudian ada field 2 nilainya 2 dan sebagainya, where kondisi, misalnya seperti ini. Contoh update pribadi, update pada tabel pribadi, set kota Yogyakarta, yang diganti adalah itu kota Yogyakarta, di mana kota Yogyakarta ini diganti dengan kota Yogya, seperti itu. Oke, kita lakukan perintahnya. Oke, update, update pribadi. Oke, set kota sama dengan, tadi kota itu ada Ponorogonya ya, Ponorogo. Tutup apa, tanda petik lagi, where kota sama dengan Madiun, seperti tanda titik koma, enter. Madiun and where, kolom Madiun, bentar, ada yang salah, mungkin where-nya harus sejajar seperti ini, kota Ponorogo, where kota Madiun, enter. Oh iya, terbalik, bahwasanya yang dibalik itu adalah ini ya, jadi Ponorogonya yang diganti, kita balik juga, maaf, Ponorogo. Nah, yang diganti itu adalah yang di sebelah sini. Nah, seperti ini. Kita ganti. Oh, tidak ada. Kota Yogyakarta. Oke, baik. Jadi seperti ini ya. Ada kesalahan sintak. Jadi update ya. Misalnya saya update nih. Coba saya lihat dulu sudah berubah atau belum. Select bintang from pribadi. Oke, itu Ponorogo itu belum berganti ya. Mau coba update pribadi ya, update pribadi, set kota, yang di set adalah kota itu adalah Ponorogo. Oke, dimana kota yang diganti itu menjadi Madiun. Oke, oh maaf, ada yang salah, ini berarti belum dikasih
tanda petik. Oke, nanti query oke, one row affected tidak ada. Loh, kok tidak bisa diganti? Coba ini misalnya Madiun Ponorogo. Ya, jadi apa namanya? Yang pertama kali isian yang pertama di sini ini adalah yang diganti. Maksudnya hasilnya yang diganti. Lah, yang keduanya ini Ponorogo ini adalah yang mau diganti itu yang mana? Diganti dengan yang apa? Nah, coba kita lihat apa namanya, sudah terganti atau belum ininya, isinya from pribadi. Oke, nah ternyata sudah diganti. Nah, oke, digantikan ya. Oke, jadi coba kita ganti lagi ke Ponorogo lagi. Update sintaksnya betul adalah ini. Mungkin di buku panduan itu kurang betul. Jadi update ya, setelah update itu adalah nama tabelnya, katakanlah tadi pribadi, kemudian set. Nah, yang di set itu adalah apa, kolom apa, misalnya yang di set adalah kolom di kota ini, isian yang ada di kolom kota. Jadi kita tulis kota. Nah, sama dengan itu diganti dengan apa. Jadi ini set yang pertama ini adalah set yang baru, kita ganti dengan Ponorogo. Nah, Madiun itu nanti akan kita ganti dengan Ponorogo. Where di mana kota itu sebelumnya adalah berisi Madiun. Nah, seperti ini. Tanda titik koma. Nah, kalau sudah ada two row affected, nah nanti akan kita lihat, cara melihatnya adalah select bintang from pribadi. Nah, kita lihat, nah kan sudah terganti ininya, apa namanya, nama-nama kotanya. Baik, kita tadi sampai di update ya. Oke, nah tadi update ya. Nanti silahkan kamu ngisi atau kalian mengisi, ada 10 tabel ya, 10 isian, 10 nama atau 10 nomor, nah, seperti itu. Kemudian dirubah. Nah, setelah dirubah nanti diganti atau diupdate seperti itu, nanti divideokan. Nah, seperti itu hasilnya semula gini. Jadi nanti tugasnya adalah setelah kalian mengisi, nanti tolong ditampilkan isiannya. Cara menampilkan itu tadi, jadi tugasnya itu adalah menggunakan insert. Jadi kalian nanti kalau tidak bisa memvideokan ya di screenshot saja. Jadi seperti ini, kalian akan screenshot insert into pribadi. Nah, pribadi. Nah, gini langsung value-nya berapa? Value-nya ya, pembuka. Nah, nanti diurutkan yang pertama adalah NIM atau NIP 1 2 3 4 3, yang tadi ini sampai 1 2 4 1 dan 2. Ini saya masukkan lagi baru 1 2 3 4 3. Koma, jangan lupa kalau tipe datanya karakter itu dikasih tanda petik, koma atas. Nama misalnya namanya Tony. Nah, kemudian koma lagi. Alamatnya adalah jalan Juanda nomor 7. Nah, kemudian kurung tanda petik lagi, koma. Nah, kemudian diisi lagi, misalnya kotanya adalah kota Madiun misalnya. Ini saya rubah, itu saya ganti kota. Kemudian jenis kelamin itu tadi diisinya itu sebenarnya bukan L ya, tapi P atau W. Nah, kita kasih namanya P seperti ini. Oke, kemudian kasih terakhir adalah date atau tanggalnya, yaitu adalah kita
set seperti ini 12 nah seperti ini, tanda petik lagi, tutup kurung, kemudian titik koma seperti itu, tinggal di enter. Oke. Nah jadi yang kalian screenshot adalah seperti ini. Jadi ini. Nah, ini nanti kalian screenshot untuk tugas insertnya. Kemudian update-nya, misalnya update. Ya tadi ya update ya. Apa namanya? Perintah update pribadi karena ada di tabel pribadi. Update pribadi set. Nah, yang di set itu apa? Misalnya saya akan ngeset jenis kelaminnya, set kelamin sama dengan 0 gini aja, kelamin. Coba ya, kita coba dulu seperti ini. Bukan, kelamin itu langsung diisi karena ini adalah set yang baru. Kita ngisi data yang baru atau update data yang baru. Maaf, bukan L, tapi adalah P, pria atau wanita gitu. Kemudian where kelamin sama dengan 0. Nah ini coba bentar. Oh tidak ada. Bukan 0, coba kita seperti ini. Oke, nah sudah ini sudah apa namanya, sudah terganti, ada to row affected. Nah jadi kita lihat, jadi nanti kalian yang di screenshot adalah ini update-nya ini. Kalau sudah seperti ini berarti kerjaan kalian sudah betul. Nah itu, nah coba kita lihat select bintang from pribadi titik 2. Nah semuanya adalah P. Nah itu untuk update datanya. Nah perintah selanjutnya adalah delete. Nah ini nama tabel, ini adalah nama tabel ini ya, tabel pribadinya. Where kondisi, misalnya ada kondisi, kalau ada kondisi misalnya seperti itu. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Coba kita create tabel lagi, create tabel apa ya, coba set one column tabel coba. Oh iya, maaf, jadi create tabel itu adalah ini dulu, misalnya nomor, kemudian apa ya isinya itu, bentar saya agak lupa. Oke, coba gini ya, kita ulangi ya. Create tabel coba seperti ini. Nah kemudian kurung buka, kita kasih isi misalnya nomor, tipe datanya adalah integer. Oke. Maaf, create tabel integer terus kemudian koma seperti ini ya. Kemudian ada status misalnya ya, adalah char dengan isinya adalah 20. Kemudian kita tutup kurung, kita titik koma. Oke, nah kita lihat tabel dengan show tabel. Maaf, oh ya, coba tabel coba. Oke, Oke, ternyata show tabelsnya kurang S. Kurang S ya.
show tabels seperti ini. Oke. Oh, ada show tables nggak pakai S. Nah, ini ada coba-coba, nih sudah ada ya coba-coba ya. Oke, kita akan menghapus tabel ini dengan perintah ini, delete from coba-coba, delete from coba. Oke, dua kita lihat sudah di delete. Nah, oke, coba kita lihat ya. Show tables masih ada enggak? Kalau masih ada juga belum ini coba kita lihat dulu. Oke, jadi untuk delete tabel itu bukan delete tabel, jadi drop tabel seperti itu. Jadi kalau delete tabel itu biasanya ada kondisinya masing-masing seperti itu, ada kondisinya kalau delete. Nah, kalau misalnya menghapus tabel itu perintahnya seperti kemarin. Nah, seperti pertemuan yang kemarin itu drop tabel terus namanya apa, misalnya coba. Oke, nah, drop table. Oke, kita lihat ya ininya, show tables. Oke, ternyata tabel sudah hilang, tabel coba-coba sudah hilang, itu caranya. Kemudian select. Nah, perintah select ini adalah perintah untuk melihat. Nah, itu melihat isian tabel tadi. Sudah ya, kalian select. Jangan lupa pakai bintang ya, select bintang from misalnya pribadi. Tuh, titik 2. Nah, ini sudah ada isinya. Nah, kalau ini inner join ini adalah perintah dengan kondisi tertentu. Misalnya perintah untuk menampilkan tabel ini yang dimana tabel ini join dengan tabel yang lain. Nah, itu dengan kondisi ini. Karena tabel ini belum berhubungan dengan yang lain, nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Setelah select itu adalah perintah ini kondisi ya, kondisi. Misalnya kita melihat select from pribadi where kota like Yogyakarta. Jadi kita melihat isi tabel dengan kata kunci Yogyakarta. Nah, gitu contohnya. Itu coba kita perintahkan ya. Kita tuliskan ya, select bintang from pribadi where kota like Ponorogo. Nah, Ponorogo. Oke, seperti ini ya. Lihat. Nah, jadi di tabel pribadi di mana kota itu yang Ponorogo, daftar kota yang kotanya Ponorogo itu ada berapa. Nah, karena di tabel saya ada 3, kemudian kota Ponorogonya ada 2, maka yang ditampilkan adalah 2 seperti itu. Itu dengan kondisi tertentu. Nih, jadi ya seperti itu. Kemudian view ini adalah nama dari view yang akan buat. Jadi ekspresi query adalah perintah select dan kondisi query yang ditentukan. Misalnya create view karyawan Bantul nip nama, select nip nama from pribadi, where kota sama dengan Bantul. Jadi menampilkan karyawan misalnya menampilkan satu kolom, kolomnya karyawan dari Bantul ya, karyawan dari Bantul dalam kurung. Nah, dalam kurung nip nama. Jadi yang ditampilkan itu adalah nip sama nama. Select nip nama, di mana select dari nip dan nama ini berasal dari tabel pribadi, di mana kota yang disebutkan adalah kota Bantul. Nah, coba kita ini ya, kita coba ya, create view. Kita melihat dari apa ya,
alamat. Alamat, maaf, bukan alamat, ini grid view dari tabelnya pribadi. Yang ditampilkan adalah NIP sama NIP, nama. Nah, seperti itu. S select NIP, nama. Nah, from maaf. Oh, ini adalah menampilkan gabungan dari tabel pribadi dan tabel karyawan ini ya. Jadi kita belum membuat tabel untuk isian untuk tabel yang lain. Jadi ada tabel pekerjaan pribadi itu tuh belum diisikan, maka belum muncul seperti itu. Oke, coba saya isikan dulu ya. Saya isikan, nanti baru ditampilkan. Jadi intinya ini create view itu adalah create view karyawan Bantul, nama view. Yang akan dibuat adalah perintah select dan kondisi query tentukan sama seperti halnya pada saat kita melakukan perintah select dengan menggunakan kondisi atau kriteria. Jadi sama saja kita menggunakan perintah select tapi dengan kondisi tertentu. Jadi yang ditampilkan cuma apa gitu aja. Misalnya pribadi. Nama from pribadi. Lihat dari sini. Ini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ya nanti coba saya isikan di tabel yang lain. Oke, sementara itu saja yang saya sampaikan untuk di pertemuan ketiga ini. Jadi tugas kalian adalah mengisi tabel ini, tabel di pribadi, itu dengan 10 isian seperti ya. Jadi ada tabel pribadi itu ada 10 isian, pekerjaan juga nanti 10 isian, gaji juga 10 isian, bagian juga 10 isian. Seperti itu. Ada 4 tabel yang diisi sebanyak 10 isian. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.